Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas tentang jurnal penyesuaian dan itu penting sekali agar laporan keuangan yang kita buat itu nanti sesuai saldo-saldonya. Maka setelah kita membahas jurnal penyesuaian, maka perlu mahasiswa paham bagaimana membuat neraca lajur atau worksheet kertas kerja sebelum nanti laporan keuangannya dibuat. Mengapa? Karena penyesuaian itu akan menyesuaikan neraca saldo. Jadi nanti neraca lajur, neraca yang berlajur-lajur ya, nanti akan diisi dengan neraca saldo kolom yang pertama. Kemudian kolom yang kedua diisi dengan jurnal penyesuaian. Jadi kalau debit, debit, kalau kredit, kredit. Coba dilihat di dalam buku, bisa dilihat di situ. Debitnya apa, kreditnya apa. Ya. Nanti di kolom kedua, jurnal penyesuaian. Nanti kalau debit taruh di debit, yang kredit taruh di kredit juga. Sehingga apa? Sehingga neraca saldo sama jurnal penyesuaian ini nanti akan menghasilkan neraca saldo yang sudah disesuaikan. Di kolom ketiga itu namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Sehingga saldo-saldo di kolom ketiga ini sudah saldonya sesuai, siap untuk dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, kolom keempat dan kelima itulah kolom laporan keuangan yang akan kita buat, yaitu kolom laba rugi dan kolom posisi keuangan atau neraca. Kolom yang keempat, setelah kolom yang ketiga, kolom ketiga ini saldonya kan sudah sesuai. Maka kolom yang keempat itu adalah kolom laba rugi. Apa itu kolom laba rugi? Isinya dua. Hanya penghasilan-penghasilan dan biaya-biaya atau beban-beban perusahaan. Seluruh pendapatan tinggal dilihat di sebelah kreditnya berapa. Seluruh biayanya atau beban-bebannya juga di sebelah debit itu akan kelihatan. Akan mengalir. Coba dilihat di buku ya, kita nanti latihan yang banyak. Nah, itu akan ketemu debit berapa, kredit berapa. Kalau tidak balan, jangan kaget. Kalau di kolom 1 neraca saldo kan balance sama debit kreditnya karena itu berasal dari neraca saldo. Kolom 2 jurnal penyesuaian itu balance juga sama debit kreditnya karena itu berasal dari jurnal penyesuaian yang debit kreditnya sama. Kolom ketiga itu balance pasti karena neraca saldonya balance, penyesuaiannya balance, maka neraca saldo setelah penyesuaian balance juga. Nah, kelompok keempat dan kolom yang kelima, kolom keempat dan kolom kelima, itu nggak balance. Karena pendapatan dan penghasilannya beda. Kalau lebih banyak penghasilannya itu laba, kalau lebih banyak biayanya itu rugi. Nah, selisihnya itu nanti kalau lebih banyak penghasilannya namanya laba atau laba rugi, tapi dalam artian laba. Kalau lebih banyak biayanya atau bebannya daripada penghasilannya, maka selisihnya itu namanya rugi. Ya. Kemudian nanti sisanya di kolom yang kelima itu kolom rekening real namanya, yaitu aset dan kewajiban hutang modal. Jadi nanti di sebelah debit itu seluruh kekayaan, seluruh aset, ada kas, ada piutang, ada perlengkapan kantor, ada peralatan kantor, pokoknya seluruh kekayaan. Kemudian ada hutang dan modal. Itu sisanya setelah dikurangi pendapatan dan biaya. Apabila ada selisih, maka nanti balannya dengan menambah laba atau rugi di kolom keempat itu kan ada selisih, selisihnya itu laba, rugi atau laba atau rugi, maka itu akan membalankan debit dan kredit di kolom yang kelima. Itu neraca lajur. Nah, nanti kita bahas dalam latihan, minimal ini 2-3 perusahaan, mahasiswa itu harus latihan membuat neraca lajur. Kemudian proses berikutnya setelah neraca lajur, udah kolom keempat, kelima ini dipindah. Yang kolom keempat jadi laporan laba rugi, yaitu pendapatan-pendapatannya taruh di atas, kemudian di bawahnya biaya-biaya, selisihnya laba atau rugi. Lebih banyak pendapatannya laba, lebih banyak biayanya rugi. Kemudian kolom yang kelima dipindah ke dalam laporan keuangan, laporan posisi keuangan. Debitnya itu jadi aset, kreditnya jadi hutang dan biaya. Jadilah laporan keuangan.
Nah, biasanya ada laporan perubahan ekuitas namanya. Jadi modal itu nanti, modal yang ada dalam laporan posisi keuangan tahun neraca, itu berasal dari laporan perubahan modal. Yaitu modal awal, modal sebelum kita berbisnis, ditambah laba, ketemu modal akhir. Kalau ada prive atau pengambilan uang, karena kerja kan pengen ngambil duit untuk keluarganya begitu, maka prive ini mengurangi modalnya. Jadi modal ditambah laba dikurangi prive. Kalau PT, modal ditambah laba dikurangi dividen. Tapi sebenarnya kalau di dalam PT itu pelaporannya namanya laporan laba ditahan. Jadi modal ditambah laba ditahan. Laba ditahannya itu adalah laba ditahan awal ditambah laba dikurangi dividen. Begitu. Anak muda atau mahasiswa, proses akuntansi dari saat terjadinya transaksi keuangan sampai jadi laporan keuangan selesai. Nanti kita akan bahas jurnal penutup sehingga tinggal neraca saldo setelah penutupan untuk masuk periode yang baru atau masuk ke tahun yang baru, kita buka buku baru, bisnis lagi, transaksi lagi, di jurnal lagi, diposting ke buku besar lagi, sampai jadi laporan keuangan, ditutup lagi, tinggal neraca saldo setelah penutupan. Tahun baru lagi dan seterusnya, transaksi lagi. Anak muda, mahasiswa, proses pembuatan neraca lajur dan laporan keuangan ini perlu juga dilatih sama mahasiswa, tentunya dibimbing sama dosen, sama asisten dosen, agar tidak hanya paham, kalau nggak paham diulang-ulang saja membacanya, ya, diulang-ulang saja menontonnya. Nanti kita latihan bersama bagaimana membuat jurnal penyesuaian, kemudian membuat neraca lajur, membuat laporan keuangannya. Setelah dibuat laporan keuangan, baru dibuat jurnal penutup. Karena sebenarnya sudah selesai ya, kita tujuannya akan bikin laporan keuangan. Nah, untuk tahun baru, maka kita perlu dilakukan jurnal penutup, jurnal penutupan. Mengapa kok perlu jurnal penutup? Jurnal penutup itu adalah akun-akun yang harus ditutup sebelum tahun baru, sebelum periode yang baru. Karena apa? Karena akun-akun ini tidak mau dipakai di periode yang baru, tidak akan dipakai. Karena itu hanya berlaku untuk periode yang bersangkutan saja. Seperti pendapatan dan biaya. Jadi biaya gaji, pendapatan pada saat periode itu hanya akan diakui pada periode yang bersangkutan. Nanti kalau kerja lagi digaji lagi. Nah, seluruh pendapatan dan seluruh biaya akan ditutup. Ya, ditutup kemana? Ke laba rugi. Nah, laba rugi inilah nanti yang akan kita ambil, pendapatan dan biayanya kita hapus, selisihnya itu kan laba dan atau rugi. Maka laba rugi ini yang harus kita ambil dan dimasukkan ke modal kita. Baru kita misalnya dibagi ya dikurangi prive. Ya, kalau PT dibagi dikurangi dividen. Kesimpulannya apa? Jurnal penutupnya itu adalah satu, seluruh pendapatan ditutup. Dulu pendapatan kan di sebelah kredit, pindah ke sebelah debit semua. Pendapatan A, pendapatan B, pendapatan C, macam-macam pendapatan, macam-macam penghasilan tuh taruh di debit. Agar apa? Jadi nol, jadi hapus. Kemudian dipindah ke di kreditnya itu laba rugi. Akunnya akun laba rugi. Jadi semacam dipindah ke akun laba rugi. Begitu juga biayanya. Biaya dulu kan di debit semua. Biaya listrik, kreditnya kas, biaya gaji, kreditnya kas. Maka ini agar nol dipindah ke kredit semua. Jadi di debitnya itu adalah akun laba rugi. Sebelah kreditnya adalah beban-beban. Semuanya, biaya listrik, biaya gaji, biaya lain-lain, biaya iklan, dan lain-lain. Sehingga seluruh pendapatannya habis, seluruh biayanya habis, selisihnya adalah laba rugi. Nah, laba rugi ini adalah jurnal penutup yang ketiga, yaitu laba rugi masuk ke modal. Jadi kalau laba, maka laba itu di sebelah kredit, karena penghasilan kredit.
Lebih banyak penghasilannya berarti laba. Labanya ke silver debit, ditutup, pindah ke modal. Jadi laba rugi pada modal. Kalau ada prive itu semacam pengambilan pribadi, maka modalnya berkurang ke sebelah debit, privenya ke sebelah kredit, ya, agar modalnya berkurang. Jadi untuk laba penutup itu ada 4 kelompok. Pertama, pendapatan-pendapatannya itu pindah ke sebelah debit semua pada ikhtisar laba rugi. Biaya-biayanya pindah ke sebelah kredit semua pada laba rugi di sebelah debit. Jadi pendapatan-pendapatan pada ikhtisar laba rugi yang pertama. Yang kedua, ikhtisar laba rugi pada biaya-biaya, beban-beban. Yang ketiga, selisihnya kan laba ke sebelah debit. Kalau laba masuk ke modal. Ya, kalau rugi tentunya malah modalnya berkurang, laba ruginya di sebelah kredit karena rugi itu sebelah debit. Kemudian kalau PT, ya, labanya masuk ke laba ditahan. Nah, kalau yang keempat, labanya dibagi atau prive kalau perusahaan perorangan. Modal ke sebelah debit, prive di sebelah kredit. PT sama, laba ditahannya berkurang ke sebelah debit, berubah wujud jadi dividen. Itu jurnal penutup. Sudah selesai. Prosesnya dari transaksi menjadi laporan keuangan, kemudian ditutup dengan jurnal penutup, sehingga tinggal akun-akun real, akun-akun yang ada di neraca, sehingga bernama neraca saldo setelah penutupan. Kita nanti masuk tahun baru, transaksi lagi, terus diproses jadi laporan keuangan lagi. Oke, selamat mencoba dan semoga nanti dalam latihan soal ada diskusi dengan dosen maupun asisten, sehingga pemahaman dan latihan soal akan memperkuat mahasiswa untuk bisa berakuntansi. Berakuntansi itu penting karena nanti laporan keuangan yang benar akan dipakai untuk pengambilan keputusan ekonomi, baik oleh manajemen maupun oleh pihak eksternal. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Salam untuk mahasiswa.